Bagaimana pramuka hadir dalam kondisi yang seperti ini? Pendidikan kita ini terlalu tailor-made atau terlalu dibikin program dan kemudian lupa untuk memikirkan hal-hal yang serba tidak pasti. Di dalam kepramukaan itu juga ada dalam SKU-nya di tingkat penegak dengan cara yang sudah beraplikasi dengan kegiatan seperti penanaman pohon. Salam Oase, obrolan santai Elsa. Sebelum melanjutkan obrolan santai ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Jadi menurut saya mungkin Bu Elsa dan Bu Ida, apa yang terjadi sekarang ini memang sesuatu yang kita memang bercoba untuk menjadi orang modern, ya, orang yang sistematis harus ini kemudian, dan itu benar-benar meminggirkan orang-orang bahkan pengetahuan nenek moyang sendiri. Kita ini dalam bertradisi berpengetahuan kita cenderung maling kundang menurut saya, tetap maling kundang dalam arti lupa bahwa ada orang tua yang harus didengar, ada pengetahuan dulu, yang pengetahuan dulu yang hilang, tidak tahu asal muasal pengetahuan itu dari mana. Jadi memang ini serba salah kita ini. Jadi mau modern juga tanggung, tidak tahu basis sainsnya ada di sebelah mana. Lupa dengan asal dia gitu kan? Iya. Mau juga kemudian bilang oke, harus local genius yang harus dihargai, orang-orang berpengetahuan lokal seperti Pak Agus Salim itu local genius. Pak Agus Salim itu sangat kuat. Kemudian kita juga kehilangan orang-orang yang mampu untuk berpikir dengan gaya berpikirannya sendiri. Nah ini dan kemudian ya dampaknya cukup merusak, terutama yang sangat dirasakan menurut saya di lingkungan perkotaan. Ya. Kota ini sebagian besar penduduk dunia, bahkan di Indonesia juga sekarang urbanisasi ini kan menjadi tren. Ya, kalau di Kepanduan itu sangat dekat dengan alam, sangat dekat dengan keseharian hidup sehari-hari. Nah ini di kota ini cenderung udah hidup dalam sangkar ya, dalam kotak, dan kemudian serba teratur, serba disiplin, dan kemudian orang juga kemampuan untuk berpikir di luar kotak itu, kota dan kotak ini juga minim. Ini minim sekali, kemampuan untuk melihat ancaman itu juga minim. Banyak para pemikir strategis yang sebenarnya kita orang-orang kita kan peduli pada alam itu kan sudah dari dulu ya, kita punya orang-orang Baduy ini kalau dalam masa pandemi dikatakan dalam berita hampir tidak ada korban. Mereka punya mekanismenya sendiri. Nah kita sendiri lupa bahwa alam ini salah satu yang harus dihargai. Nah, orang juga melihat bahwa ini seolah-olah ini kan cenderung untuk dalam psikologi perilaku ya, bahwa ini harus cuci tangan, harus begini, seolah-olah hanya cuma itu. Orang lupa bahwa perusakan alam, hutan, dan lain-lain itu juga menyumbangkan kepada bumi yang makin rentan. Jadi ini dikecilkan dalam hal-hal yang seolah bisa dikontrol. Ada dalam skala manusia yang lebih besar, yang kemudian perusakan yang sudah dilakukan mungkin abad, bahkan kalau dalam skala Indonesia ini, perusakan yang terjadi di era pembangunan ini jauh lebih dahsyat daripada era Belanda ya, terhadap alam lingkungan kita ya. Hutan dihancurkan, banjir di mana-mana, kemudian atas nama food estate juga dibangun di Papua, dan itu meminggirkan orang-orang lokal sama sekali. Dan ini kita sebenarnya akan menunggu bencana berikut ya, jadi kita tidak akan siap karena keperilaku dari para pengambil orang yang kita sebut sebagai pejabat ini lupa bahwa rakyat mereka ini juga harus didengar. Kecenderungan para pemimpin sekarang ini ketika memangku jabatan kemudian lupa bahwa
ada sejarah-sejarah lokal, ada pengetahuan lokal yang harus dihargai. Saya seringkali ditanyain sama anak saya, nih, Bapak, kita ini sebenarnya orang miskin apa kaya? Kebetulan saya masih ikut Pondok Mertua Indah ini ya. Jadi karena kita nggak punya rumah, gitu kan. Saya bilang tanya gini, ada orang di tetangga kita yang mungkin orang kaya besar itu kan, korupsi triliunan rupiah, rumahnya tidak terhitung jumlahnya, tapi diambil dengan cara mencuri. Apakah orang itu kaya atau miskin? Ya, ini balik lagi ke pendidikan karakter tadi ya, Bung, ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Zaida tadi, gitu. Betul. Kan? Aha. Jadi anak-anak menurut saya jangan diajarkan sesuatu yang dihafal. Ya. Kalau ketika mereka bertanya, kita berefleksikan dengan keyakinan kita, dengan akal budi kita, oh ini mana yang kira-kira yang terbaik untuk anak. Ya, dan seperti yang disampaikan Bu Zaida tadi kan, sebenarnya untuk pendidikan bencanaan ya Bu ya, mungkin sudah ada di SKU kepramukaan, tapi pelaksanaannya kan tidak bisa maksimal nih Bu. Ya karena tadi kadang-kadang kan ada ketakutan oleh pembina atau guru yang mendampingi peserta didik. Ketika ini dilaksanakan, boleh tidak nanti dilakukan seperti itu. Nah ini seperti apa Bung melihatnya? Karena ini kan berkaitan dengan kebijakan tadi yang disampaikan Bu Zaida. Itu bagaimana itu? Jadi memang itu yang pendidikan hafalan yang kita lakukan dari awal. Jadi memang menghafal. Jadi kemudian guru itu diposisikan sekedar meneruskan, yang bisa digantikan atau apa. Tapi budinya sendiri tidak disentuh. Budinya tidak disentuh dan kemudian yang ini yang hilang. Memang entah kenapa kok ini hilang, karena mungkin orang berpikir waktu itu sains itu bisa menggantikan banyak hal, kemudian akhlak itu juga dilupakan. Bahkan sekarang yang saya mengerikan juga kalau akhlak diterjemahkan dengan menghafal, itu juga satu hal yang merusak ya untuk anak gitu ya. Jadi sesuatu yang mengajarkan kebijaksanaan, kebajikan dari kecil itu yang diterangkan dengan subtil tapi tidak menghafal. Jadi ini ada kalau guru-guru dulu itu, saya ingat guru-guru saya itu ngomongnya tidak banyak, tetapi terasanya tuh sampai di relung hati yang paling dalam itu. Nah sekarang itu orang harus jadi orang baik, verbal sekali, sangat tuntutan verbal, tetapi kemudian kehilangan makna. Yang sekarang Iya, menurut saya begitu. Jadi kehilangan makna ini kan juga repot ini Bu. Iya, saya kembali ke Bu Zaida sebentar, karena ada yang menarik dari apa yang Bung sampaikan tadi, yang ingin saya tanyakan ke Bu Zaida. Tadi disampaikan oleh Bung Helsit, anak-anak kita lebih cenderung menghafal sekarang Bu. Termasuk mungkin kepramukaan sendiri juga menghafal. Seperti harus menghafal sandi Morse, harus menghafal bendera Semapur. Nah itu hafalan semua. Tapi fungsinya kan tidak, mungkin mereka sendiri tidak tahu apa fungsinya, apa fungsi dari bendera Semapur. Mungkin seperti pernah kita diskusikan juga, bendera Semapur sudah dipakai oleh pawang di jalan gitu untuk memutar kendaraan di jalan. Nah ini bagaimana Bu? Supaya pendidikan kepramukaan ini memang betul dekat dengan alam. Kemudian sementara mereka di SKU-nya sudah ada. Bagaimana ini dekat dengan alam, tahu dengan alam? Kalau pramuka itu betul-betul dijalankan dengan sebenarnya, SKU itu dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, saya yakin tidak hafalan yang ada, tapi aplikasi sudah berbentuk actuality. Iya, saya melihat sekali itu menanam kan tidak harus dihafal, gitu. Berarti dia harus menanam, gitu. Kemudian dalam SKU yang di tingkat SD aja lah, menyajikan makanan, memasak, itu kan juga ada di situ. Itu bukan hafalan, itu sudah aktual. Cuma ini bisa berjalan dengan baik, ya sekali lagi ke inovasi seorang guru. Jadi jangan terpancing dengan waktu, jangan terpancing dengan keadaan yang meskipun dengan kondisi yang seperti ini harus tetap dilaksanakan. Tetap harus. Iya, makanya saya kreativitas lah. Iya, makanya saya tetap sampai kapanpun kami tetap pramuka gitu, sampai nanti usia saya sudah tua saya tetap berhasduk, saya tetap pramuka dan saya bangga gitu, karena dengan pramuka saya yakin karakter anak itu dapat tercipta dengan baik apabila pembinanya sendiri dapat berinovasi dengan baik
dan pemegang kebijakan dapat mendukung kegiatan kepramukaan dengan Betul, baik. itu Saya yang yakin penting. sekali itu pasti tidak lagi hafalan. Tapi kalau pembelajaran mungkin bisa ya Iya, penghafalan. Iya, betul. tapi kalau pramuka tidak hanya dihafal, tetapi harus diaktual. Ya, termasuk nanti menghadapi kebencanaan mereka sudah tahu Iya. bagaimana menghadapinya, tidak lagi hafalan oh Gunung Merapi ya Nunggu meletus. membaca. Nunggu baca dulu kan Iya, gitu. saya kira kalau kepanduan masih aktuality yang masih bisa, ya mengutamakan ya aktualisasinya, dalam ya. berkegiatan gitu ya Bu Iya. ya. Baik, saya kembali ke Bung Elsid ini, Bung Elsid. Nah, ini kan sudah didengarkan, kita dengarkan dari Bu Zaida bahwa sebenarnya dalam kepramukaan itu sudah ada secara keseluruhan lebih ke aktualisasi, berkegiatan gitu. Anak-anak sudah diarahkan ke sana. Tapi pada praktiknya ya Bu, ya mungkin Iya, dalam pembina praktiknya yang belum dan dukungan sepenuhnya dari pemegang kebijakan itu belum maksimal gitu. Nah, yang ingin saya dengar dari Bung Elsid, perlu nggak ini dukungan dari pemegang kebijakan untuk bisa mendekatkan kepanduan kita terhadap kebencanaan. Ya dari hal kecil lah mungkin, mengajarkan anak seperti yang disampaikan Ibu tadi, menanam pohon sebenarnya sudah ada, tapi mungkin belum maksimal gitu. Nah, ini bagaimana menurut Bung Elsid? Ya, mungkin kalau saya sih pemerintah itu satu sisi juga mungkin juga pusing, jadi mau buat apa. Jadi kalau yang paling mungkin ya gerakan-gerakan masyarakat semacam ini dari Belsa, dari berbagai lembaga pendidikan swasta, saya pikir akan sangat-sangat. Jadi jangan menunggu pemerintah. Kalau pemerintah saya pikir dia akan sangat selalu terlambat sekarang. Selalu terlambat karena berpikirnya sangat terpusat dan itu seperti raksasa yang lambat sekali. Jadi untuk melakukan perubahan mungkin dari organ-organ yang lebih kecil, yang lebih bulat bergerak lebih mungkin. Nah, dia juga sebenarnya lebih otonom. Hanya memang tantangannya di dalam organ-organ ini sendiri belum tentu orang yang mempunyai pandangan seperti itu mendapatkan tempat di mainstream. Iya, Atau di titik utama. Jadi ini kesulitan juga karena memang ini apa ya sesuatu tren yang memang mewabah di Indonesia mungkin dari tahun ya 60-an sudah terasa mungkin ya. Orang 60-an orang terasa bahwa ini adalah masa depan yang harus disongsong dengan baik dan kemudian melupakan masa lalu yang suram mungkin. Dan semua hal yang dilakukan di masa lalu itu suram. Itu dia semua hal yang tidak dihargai dengan uang itu, yang tidak bisa dihargai dengan uang itu tidak ada artinya. Tidak ada hal yang berkaitan yang tidak berkaitan dengan pembangunan atau kemajuan itu tidak penting. Ada yang kemudian pembangunan yang sifatnya usaha manusiawi yang harusnya tetap diberi ruang. Betul. Ruang-ruang untuk perkembangan manusiawi ini saya pikir kurang sekali dalam sistem pendidikan sekarang. Betul. Jadi guru-guru sendiri saya pikir ini sangat-sangat tertekan sekarang. Mungkin ya jadi guru ini mungkin sertifikasi dan macam-macam, baik gue diberi insentif yang cukup untuk dari segala uang, tetapi mereka saya pikir kalau ditanya bahagia mungkin guru-guru zaman dulu lebih bahagia daripada sekarang. Baik, saya sedikit kembali ke Bu Zaida, Bu. Ini mungkin akan menutup obrolan kita. Juga Bu Elsid nanti saya minta sedikit pandangannya. Tadi kita sudah ngobrol, kata Ibu, yang seperti Ibu sampaikan, kepramukaan lebih dekat, lebih kita dekatkan ke pendidikan karakter, kemudian kita akan dekatkan lagi ke kebencanaan. Nah, harapan Ibu untuk tingkat SD, saya kurang tahu nih istilah SD-nya apa, kemudian tingkat SMP-nya seperti apa, kemudian tingkat SMA-nya seperti apa untuk menghadapi kebencanaan itu. Mungkin di tingkat SD dia diajarkan dulu tentang apa itu bencana, apa itu banjir, sebab-sebabnya. Nah, ini menurut Ibu seperti apa? Ya, sebetulnya kalau itu yang harus dilaksanakan adalah di tingkat SD, persiapkan tentang mengenal alam, untuk mengetahui, memahami, kemudian bertindak secara sederhana gitu. Itu di tingkat SD. Kemudian di tingkat SMP sudah pada bentuk yang penanaman yang misalnya bencana alam longsor atau banjir gitu. Sudah kepada prakteknya ya menanam pohon besar, kemudian membuang sampah
di Pada tempatnya. tempatnya. Kemudian kalau yang di tingkat penegak lebih luas lagi dan ditambah dengan cara penanganan bencana. Iya. Cara menghadapi bencana. Cara mungkin menghadapi juga bencana. Jadi bagaimana membantu ya Bu iya, ya. karena di dalam kepramukaan itu ada yang namanya unit SAR Baloka, itu juga ada. ya diperuntukkan untuk membantu relawan dalam hal Itu ini tingkat apa Bu? di tingkat kabupaten. Oh, Ya. tingkat Tapi kabupaten. ya mungkin setiap kabupaten berbeda untuk pengadaan. Iya, tergantung wilayah. Iya, tergantung wilayah, kemudian tergantung kebijakan dan Kondisi alamnya. iya pesertanya itu sendiri ada apa tidak gitu. Itu kan betul. tergantung kepada kebijakan karena harus mendapat pelatihan dan pelatihannya tidak cukup 1-2 kali dan setiap pelatihan pasti juga banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini harus ada kebijakan yang sinergi antara Kuarcap dengan pemerintah setempat untuk bisa bersama-sama mewujudkan tim yang ada di kepramukaan dalam hal ini ikut serta dalam penanganan bencana. Dan saya ke Bung Elsit untuk yang penutup obrolan kita. Tadi saya sudah sampaikan ke Bu Zaida bahwa perlu ternyata ada tingkatan dari awal SD mungkin pengenalan dulu, kemudian berangkat ke tingkat yang lebih tinggi SMP dan SMA seterusnya. Nah ini menurut Bung sendiri bagaimana sebaiknya pramuka ini ketika didekatkan dengan kebencanaan? Silakan Bung. Oh, ini susah juga nih kan karena seringkali kami juga berusaha bikin sekolah dari kelompok warga ya. Yang menjadi tempat utama dalam sekolah itu sebenarnya sains macam-macam, matematika, bahasa, sedangkan kepanduan ini cenderung menjadi nomor kesekian. Iya. Nah ini sayang sekali untuk anak-anak karena saya juga ingat bahwa dulu masih kecil ini kita juga hidup dengan alam tuh dekat sekali, kemudian kebebasan individu itu juga dan aspek permainan itu kuat sekali. Sekarang itu aspek serius dan menghafal itu dari kecil sudah ditanamkan. Jadi anak-anak itu cenderung kurang gembira ya, menurut saya karena terlalu banyak orang tua itu bahkan desainer pendidikan berpikir bahwa anak-anak itu ruang bermainnya dikecilkan sekali menurut saya sekarang. Makanya kadang-kadang kalau sekarang Zoom online yang menjamur di mana-mana untuk sekolah, kalau anak-anak sudah bosan saya bilang ya sudah, kalau udah bosan istirahat dulu kalau apa. Karena ini kasihan sekali sebenarnya. Jadi kalau bagaimana menyatakan kepada orang tua bahwa aspek-aspek budi pekerti, aspek-aspek kegembiraan masa kecil, aspek-aspek persahabatan antar kawan itu penting sekali dibangun. Itu kan tidak diajarkan. Iya, iya. Nah itu kecuali mereka mengalami sendiri di masa kecilnya dan kemudian ruang dan waktu yang diberikan itu harus ada untuk mereka. Iya, artinya kepramukaan ini sebenarnya bisa kita dekatkan ke sana karena kan Bisa. sifatnya aplikatif kan. Kepramukaan ini kan lebih bersifat aplikatif seperti itu kan gitu. Betul. Itu jadi ya relevansi aktualitasnya memang harus kita duduk bersama. Kalau karena Indonesia menganut sistem sentralistik, mau tidak mau kita harus berdialog dengan Menteri Pendidikan dan lain-lain. Betul sekali. Tidak ada pilihan ini, tidak ada pilihan karena mereka yang penentu kebijakan. Iya, kita sudah berbicara panjang lebar, punya ide, tapi tidak duduk bersama dengan pemegang kebijakan juga tidak akan terlaksana dengan baik gitu kan sebenarnya. Kecuali memang pilihannya bikin sekolah dengan ijazah paket C saja. Bagaimana menempatkan pramuka, saya pikir ya kembali lagi seberapa jauh mereka melihat anak-anak, para pengambil kebijakan melihat anak-anak, kemudian sambil berpikir tentang visi untuk masa depan. Ya. Ketidakmampuan kita untuk memberikan ruang anak-anak untuk cukup bekalnya, sehingga ketika pada titik tertentu itu, ketika dewasa itu mereka akan mampu kreatif dan menentukan haluannya sendiri itu terasa sekarang. Begitu juga ke Bung Elsit, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih Bu. Salam oase Bung Elsit. Salam oase Bu. Terima kasih Bu. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama obrolan santai tadi dengan Bu Zaida dan Bung Elsit di NTT, hal ini dapat menjadi renungan kita bersama.
bahwa kepanduan, terutama di Indonesia, itu kepramukaan dapat didekatkan dengan pendidikan kebencanaan. Mengapa? Karena Indonesia sendiri adalah negeri bencana. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, bahwa kepanduan sudah mengajarkan pendidikan karakter dan sudah mengajarkan bagaimana dekat dengan alam. Nah, ini bisa kita dekatkan lagi dengan pendidikan kebencanaan. Namun, tentu hal ini tidak bisa kita laksanakan orang per orang, tapi duduk bersama, bekerja bersama, dan memerlukan dukungan yang maksimal dari pemegang kebijakan. Apa tujuannya? Untuk menjadikan generasi kita tangguh dan siap menghadapi negeri yang penuh dengan bencana. Walaupun tadi dikatakan bencana tidak dapat diprediksi, tapi setidaknya kita dapat menyiapkan diri ketika bencana itu datang. Sekian dari saya. Salam Oase.